ليظهره على دين كله ولو كره المشركون واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini, tepatnya di bulan Zulhijjah ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillah, Allah masih senantiasa membersamai berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita ini, khususnya di hari Jumat ini. Tentu nikmat-nikmat ini, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah sekiranya di Jumat kali ini kembali ada beberapa keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita, teman kita misalnya, sengaja tidak menunaikan di antara salah satu kewajiban ini, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah. Namun jemaah-jemaah yang berbahagia tetap senantiasa mendoakan saudara keluarga kita agar insya Allah dalam kehidupannya kita tetap sama-sama kembali melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya tetap setia kepada beliau, tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini menurut agama Islam yang sangat kita cintai. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan berbahagia ini singkatlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul menghidupkan hari-hari terbaik kita, khususnya di bulan Zulhijjah di tahun 2026 Masehi ini atau tahun 1447 Hijriah. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah kata bersama atau kita sudah memahami bersama bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Di situ penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di dalam ayat ini Allah juga menetapkan kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Namun di antaranya jemaah Jumat yang berbahagia, menurut penjelasan di dalam hadis Ibnu Majah bahwa
ada beberapa bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di antaranya adalah bulan Zulkaidah atau dikenal bulan Zulqa'dah. Ada juga yang namanya bulan Rajab, bulan Muharram, dan sekarang jemaah Jumat yang berbahagia, kita masih berada di dalam posisi di bulan Zulhijjah. Kalau saya tidak salah, kita sudah akhir daripada bulan Zulhijjah yang ke-25 Zulhijjah. Itu artinya bahwa jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Insyaallah sholat Jumat secara berjamaah ditambah dengan sholat Sunda lainnya. Kita sudah lalui berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya alhamdulillah kita sudah laksanakan mulai tanggal 18 Mei. Itu masih sudah 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah itu kita sudah melaksanakan puasa. Bahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa-puasa sunnah. Setelah kita melaksanakan puasa selama 7 hari, ada juga namanya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah inilah kata Rasulullah SAW yang telah dijelaskan di dalam Ibnu Majah itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa atau siapa saja sengaja melaksanakan puasa tarwiyah di bulan Zulhijjah hanya 1 hari saja, maka kata Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. 1 tahun kita laksanakan jamaah Jumat berbahagia, ada merupakan hari terbaik kita. Alhamdulillah kita sudah laksanakan kemarin, dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita harus tingkatkan dan tetap kita laksanakan ibadah ini. Berikut 9 Zulhijjah, alhamdulillah kita juga sudah laksanakan puasa Arafah, di mana puasa ini merupakan suatu ibadah sunnah. Kata Rasulullah SAW, siapa saja melaksanakan puasa Arafah ini, kenapa dikatakan puasa Arafah? Karena seluruh umat Islam yang ada di tanah Arab sana mereka wukuf pada saat itu, dan kita berpuasa di tempat lain termasuk di Kabupaten Bulu ini melaksanakan puasa Arafah 1 tahun, melaksanakan puasa selama 1 hari. Kata Rasulullah SAW, diampuni dosanya sebelum 1 tahun, dan sesudah kita melaksanakan puasa Arafah 1 hari, diampuni dosanya sesudah pelaksanaan puasa selama 1 hari 1 tahun juga. Maka 2 tahun kita terampuni dari Allah Subhanahu wa taala langsung terkait dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dimaksud jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghidupkan hari-hari yang terbaik kita itu khususnya di bulan Zulhijjah ini, dan insya Allah kita harus pertahankan dan sekaligus kita tingkatkan ibadah ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya 10 Zulhijjah dianjurkan seluruh umat Islam melaksanakan hari raya ini, boleh di masjid ataupun barangkali di lapangan, dilaksanakan secara berjamaah, baik yang haid ataupun tidak haid. Bagi perempuan, mereka melaksanakan ibadah hari raya ini adalah sholat Idul Adha. Tetapi sesungguhnya sunnahnya Rasul itu adalah kita laksanakan di tanah lapang atau tempat luas,
Karena biar bagaimanapun jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala semua berkesempatan baik yang haid tadi itu maupun tidak haid untuk menikmati daripada hari raya ini. Kalaupun dia tidak sholat, paling tidak dia mendengarkan khutbah pada saat itu. Inilah merupakan amalan-amalan jamaah Jumat rahimakumullah. Selain daripada amalan yang diharamkan, dihalalkan untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa tadi kurang lebih 10 hari, ada juga namanya larangan untuk tidak melakukan puasa pada saat hari-hari tasyrik. 3 hari itu sesudah kita melaksanakan daripada Idul Adha atau Lebaran yang dilaksanakan seluruh umat Islam. Di mana pada kesempatan ini pada saat itu di Idul Adha itu adalah umat Islam sudah mengorbankan hartanya melalui atau lewat pemotongan sapi misalnya, atau kerbau, atau unta, atau kambing. Semua ini diwajibkan jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Washolli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Kewajiban bagi kita semua melaksanakan ini bagi orang-orang yang sudah diberi rezeki dalam kehidupannya dan mencukupkan untuk melakukan ini. Karena ibadah yang dilakukan ini bukan untuk hanya pribadi saja, sendiri-sendiri saja, tapi kita laksanakan juga secara berkelompok. Alhamdulillah, lewat pada kesempatan berbahagia ini masih banyak waktu jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita segala berniat menyampaikan kepada saudara-saudara kita baik secara lisan maupun secara tertulis atau melalui media untuk menyampaikan ini agar mampu melakukan ibadah kurban ini melalui boleh di masjid, boleh pun di lingkungan masyarakat kita untuk menyampaikan semua ini. Oleh karena itu kita mengupayakan melakukan ibadah ini mulai dari bulan ini sampai seterusnya, tiba nanti di bulan Zulhijjah kita lakukan ibadah ini. Apa yang dimaksud di sini jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sudah mengorbankan harta kita, maka kita, kata Rasulullah SAW, silahkan menikmati ketiga hari itu dengan makan dan minum sepuasnya. Minum sepuasnya. Dilarang di sana berpuasa. Karena kita sudah korbankan, kita sudah bagikan kurban kita kepada saudara-saudara kita dengan dibagi kategori sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat keluarga kita, dan sepertiga bagi yang berkurban itu sendiri. Dan ini harus kita lakukan sesuai dengan anjuran Rasul. Nah, di sanalah kita menikmati jamaah Jumat rahimakumullah. Makan dan minum kita silakan sepuasnya, lakukan itu semua. Tapi kata Rasulullah, jangan lupa senantiasa tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat itu. Inilah kelebihan jamaah Jumat rahimakumullah di bulan Zulhijjah kemarin. Apa maksud dan tujuan mengangkat kembali daripada khutbah ini agar insya Allah di tahun berikutnya kita tetap bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan-kebaikan jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang dan berikan suatu rezeki yang luas untuk senantiasa menghidupkan hari-hari yang terbaik kita, khususnya di bulan Zulhijjah. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal